Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMPN 126 kelas 8. Kita hari ini akan membuat game sundul bola dengan menggunakan aplikasi Scratch yang versi desktop. Di sini kita sudah pernah menggunakannya yang versi mobile, kita juga sudah pernah membuat. Di sebelah kiri di sini ada kode-kode yang bisa kita susun seperti puzzle. Ini ada sprite, nah ini ada backdrop. Ya, sprite ini digunakan untuk elemen-elemen seperti gambar atau karakter. Sekarang kita pilih backdrop yang outdoor ya. Nah, kita bisa pilih yang mana saja yang menurut kita sesuai dengan karakter game kita ataupun sesuai dengan konsep game kita. Di sini sudah tersedia ataupun kamu mau buat sendiri juga bisa. Kita coba jajal pilih yang farm atau peternakan. Sprite-nya kita pilih yang bebek ya. Kita coba cari yang bebek. Di sini ada macam-macam ya. Ada kuda, ada tikus, ada penguin, ada hiu. Ya, ini sekarang kita pilih yang bebek aja. Kalian bebas ya nanti kalau mau praktek pilih yang mana saja. Nah, kita pengen bikin bebek ini menyundul bola ya. Kita cari bola. Ini ada bola macam-macam, ada bola yang warna-warni, ada baseball, ada basketball. Nah, kita pilih yang bola baseball ya. Nah, ini bisa juga sebenarnya kita ubah warnanya, kita ubah kostumnya. Nah, ini coba kita perkecil ya size-nya jadi 50. Yang tadinya 100 ya, skalanya tadi 100%, sekarang kita buat 50%-nya. Sekarang ada fitur hide atau unhide gambar. Nah, ini background-nya kita ganti karena kurang cocok, terlalu ramai. Kita ganti dengan yang lebih simple. Baseball di sini kita bisa ganti kostumnya atau ganti warnanya, tapi untuk kali ini kita pakai yang sudah ada saja dulu. Ya, kita buat size-nya lebih besar sedikit ya. Contoh 70. Sini ya. Nah, sekarang kita masukkan nih kode-kode yang nantinya akan membuat aplikasi atau game ini berjalan. Nah, kita pengen ketika nanti bolanya menyentuh tanah ya, menyentuh garis merah, bolanya akan berhenti, atau ketika jatuh bolanya akan berhenti. Jadi kita pengen bebek ini menyundul bola sampai tidak jatuh ya. Nah, di bagian bebek kita masukkan script kode puzzle ya. Ini visual programming ya, jadi kodenya dia sudah berbentuk visual, tinggal kita drag and drop ya. Ini bisa kita ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Ada di atas huruf B ya, bahasa Indonesia. Kalau misalkan kamu pengen pakai yang bahasa Indonesia ya, kalau tetap pengen pakai bahasa Inggris dibiarkan saja. Nah, biasanya kita memulai di event atau kejadian. Nah, ini bisa kita mulai dengan ketika kita klik bendera. Nah, ini kita pilih yang memulai ketika kita memencet tombol apapun atau memencet kode apapun ya, memencet keyboard apapun. Jadi tadi eventnya kita akan berjalan ketika kita menekan tombol apapun. Nah, di sini yang kita pilih adalah X. X itu sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu yang kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu ya. Sumbu Y atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Nah, ini kita pengen si bebek itu mengikuti arah mouse kita atau arah panah kursor kita yang bagian X-nya atau kiri ke kanan ya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Tapi ini belum berjalan karena kita belum taruh kontrol untuk forever atau selamanya ya. Kita bikin si bebek ini mengikuti kursor selama kita inginkan ya, seperti ini ya. Ini sekarang si bebek sudah mengikuti kursor kita ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri, sesuai dengan kursornya. Seperti itu. Sekarang kita bisa membuat event
yang lainnya. Nah ini contoh ya, kalau misalkan kita pakai yang Y atau koordinat Y atas bawah, saya mau contohkan ke kalian. Kita mau set Y by, ya kita mau set Y nya by mouse Y ya. Kita cari lagi di bagian sensing atau sentuhan ya, jadi nanti dia akan mengikuti kalau mouse-nya ke atas ke bawah seperti ini. Tapi untuk game ini kita sekarang hanya membutuhkan untuk dari kiri ke kanan. Nanti next kalau kalian mau bikin yang dia bisa fleksibel atas bawah kiri kanan, kalian bisa gunakan yang tadi ya. Di bagian bola kita tambahkan event juga dari mulai ya, ketika tombol apapun dipencet, kita mau dia selamanya bisa memantul ya, bolanya bergerak dan memantul. Kita buat dia memantul 45 derajat nih, jadi dia pantulannya miring ke kanan ke kiri gitu ya. Kita buat ketika dipencet tombol apapun dia bergerak. Nah, ini kita buat eventnya selamanya ya, atau forever. Jadi dia akan memantul-mantul terus selamanya. Nah, memantul dengan gerakan 10 gerakan ya, 10 kali ke kanan memantulnya atau 10 kali ke kiri, tergantung sudutnya ya. Nah, ini sudah memantul-mantul ya. Kita tadi pasang juga event jika dia ada di sudut atau ada di pinggir, buat bolanya memantul seperti yang tadi kita lihat. Oke. Setelah itu kita buat lagi event di tempat bola yang sama. Ketika tombol manapun diklik, buat selamanya jika apa nih? Jika bolanya menyentuh bebek. Jika bolanya menyentuh bebek memantul. Ya, jadi bebek itu bisa menyundul bola tersebut. Ya, ini dibuat memutar 180 derajat. Jadi nanti bebek itu dianggap sudut atau dianggap pinggiran. Jadi dia akan memantul. Nah, ini kita buat memantul terus kemudian bergerak ya, sekitar 15 gerakan ya. Jadi nanti seperti itu ya. Nah, ini kan dia langsung mengenai bebek ya. Kita bikin delay atau jarak 1 detik biar tidak langsung mengenai bebeknya, biar agak sedikit ada jaraknya, jarak waktu. Kita buat persis di bawah gerakan 1 detik ya, seperti ini. Kalau kalian mau coba gimana caranya, kalau misalkan 5 detik coba-coba. Nah, 5 detik nantinya dia akan terlalu delay seperti ini. Nah, jadi dia memantulnya terlalu lama ya, jadi sudah melewati bebek dia tidak memantul. Kita kembalikan lagi ke 1 detik. Oke, kita tes ya, dia bisa memantul. Nah, sekarang gimana nih kalau ketika menyentuh tombol merah? Sebelumnya kita buat skor dulu di sini ya. Jadi kalau misalkan si bebek berhasil menyundul, kita tambahin skornya jadi 1. Nah, ini sekarang muncul nih, di sini ada skor di pojok kiri. Skor. Nah, ini nggak bisa langsung begini, melainkan kita pakai yang change variable, ubah variabel 1. Jadi ketika dia menyentuh bebek dia akan bertambah 1. Nah, kalian lihat ya, ini kan dia bentuknya urutan puzzle. Nah, jadi dia ngurut nih, dia muter dulu, gerak, tunggu 1 detik baru nambah. Nah, ini kita ubah susunannya. Jadi benar-benar ketika nyentuh pala bebek langsung nambah skornya nih. Kalian lihat ya, langsung bertambah skornya. Nah, ini ketika jatuh belum ada respon apapun. Nah, ini sekarang kita tambahkan respon di yang puzzle atas ya, yang tadi ketika dia ada di pinggiran mantul. Nah, ini kita bikin event jika dia
mengenai atau jika dia menyentuh line atau garis, dia akan apa? Akan berhenti. Berhenti di bagian mananya itu bisa kita tentukan. Nah, contoh ini di script ini kita buat ya, jadi hanya di script memantul saja dia nanti yang akan berhenti. Di script yang bawah dia tidak akan berhenti atau tidak akan terhentikan ya. Nah, itu contohnya seperti ini. Ketika bebek menyentuh, dia masih ada respon. Nah, ini kita buat di semua script berhenti ketika menyentuh garis ya. Jadi, nah ketika menyentuh garis ya benar-benar akan berhenti. Nah, saya pengen gimana caranya biar memulai lagi nih. Bolanya tetap ada di tengah. Ketika sudah nyentuh garis, kita pengen mulai lagi gamenya. Gimana biar bisa bolanya ada di tengah-tengah. Titik tengah ada di koordinat X sama Y-nya 0, 0. Tapi tidak bisa kita buat langsung seperti ini, karena nanti jadinya otomatis si bola terus-terusan ada di koordinat 0, 0. Dia tidak bisa memantul. Nah, makanya kita buat satu puzzle lagi di bagian bola. Jadi ini terpisah ya nak, dengan event ketika tombol manapun dipencet atau diklik, dia akan masuk ke X0, Y0. Jadi nanti ketika kita start misalkan kita pencet spasi, dia akan otomatis ada di koordinat tengah-tengah atau X-nya 0, Y-nya 0. Nah, sampai di sini ada yang belum kita lihat, kita contohkan lagi ya. Nah, ada yang belum, ini skornya ketika jatuh belum jadi 0. Nah, sekarang kita buat ya, ketika jatuh skornya kita tetapkan menjadi 0. Nah, ada di kolom yang warna orange ya. Kita pilih yang tentukan atau atur. Kalau yang tadi kita mau menambahkan, kita pakai yang ubah. Kalau mau mengatur jadi 0, kita pakai yang atur atau set. Nah, kenapa ini belum berubah Bu? Karena di sini masih my variable. Nah, kita ganti jadi skor. Maka otomatis ketika dia jatuh, skornya akan menjadi 0 ya. Sudah paham anak-anak ya? Semoga kalian bisa mencontoh dan membuat bisa dengan sprite lain atau backdrop lain, atau mungkin dengan konsep yang berbeda ya. Saya yakin kalian pasti bisa menjadi kreatif dan juga membuat yang lebih dari yang dicontohkan. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.